Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kitabul fara'id wal wasaya. Al-fara'id jam'u faridatin ma'khudatun minal fardhi wa huwa takbir. Qala Allah ta'ala fa nisfu ma faradtum ay qaddartum hadza fil lughati. Wa amma fi syar'i fal fardu nasibun muqaddarun syar'an li mustahiqihi. Kitab tentang fara'id dan wasiat-wasiat. Digabung kitab faraid dengan wasiat karena kedua hukum ini terkait dengan adanya baru muncul apabila ada kematian. Wasiat baru bisa dilaksanakan, dieksekusi kalau sudah mati yang berwasiat. Karena yang namanya wasiat itu adalah pesan orang yang hidup yang dilaksanakan setelah dia mati. Jadi tidak ada nama wasiat kalau yang berwasiat masih hidup. Begitu juga halnya dengan faraid. Faraid atau waris itu baru muncul apabila ada kematian. Jadi mendinara dengan mati, darah dengan rosang warisan. Ini amana masih sehat, inana masih sehat, mbe warisanku mana kita amana. Jadi mendinara orang warisan, mana mati baru muncul waris. Jadi karena salah satu syarat dari adanya pewarisan adalah tahaqqul mautul muwaris. Artinya tetuk-tetuk wah mati dengan si gen warisan duena. Jadi undeman mati denara arah warisan. Begitu juga baru muncul warisan munara tebagi. Munara tebagi. Jadi si mati itu berduit-duit munawat tambang berdiri aja bendera ya, karena kadang-kadang ada juga orang meninggal dia berdiri apa-apa buih si otak jadi munabui si otak dia selesai di nara aran paraid karena semuanya sudah habis. Karena sebelum kita melakukan bagi waris harus dipastikan wasiatnya sudah dilaksanakan. Muna bedui wasiat. Kedua, otangnya, baik otang kepada Allah merangkul nazar, misalnya bernazar, atau misalnya laik wah yang dia bayar sekat. Nah, otang anak nenek harus terbayar. Nah, si ketelu otang anak manusia. Malah mazhab Syafi'i otang anak manusia dulu telu nasa selesai. Baru ampu otang yang kaitannya dengan Allah. Nah, setelah itu ongkos prosesi jenazah. Karena kan engkau berongkos dengan apalagi mendali makli Jakarta. Tahu temu burang doang harus tersewa. Jadi sewa pira meter 2 kali semeter no harus tersewa. Dan ya itu biayanya lumayan besar. Nah, untung kita aja masih deman kan, tetapi beli bokos, beli kapur barus, beli macam-macam itu kan pakai biaya. Nah, keluarin dari harta yang almarhum. Namun Noah selesai selepu anak masih ada sisa duit baru tarasin warisan. Nah, maka faraid atau warisan digandeng dengan wasiat karena pada mensyaratkan yang memberi waris atau yang memberi wasiat meninggal dulu baru ada warisan. Namun si lain-lainnya kan perpindahan pada saat masih hidup, hibah aja sudah masih hidup. Jadi siaran hibah mana masih hidup. Jadi kumpeng anta. Nah, terus itu dieksekusi pada saat yang memberi masih hidup. Yang namanya hibah itu bebas.
dengan singepe terserah sei nemele mbah, mau kepada anaknya, mau kepada istrinya, mau kepada orang lain, kanggo doang. Karena pemilik harta itu berhak penuh untuk mengalih milikkan selepu apa sih epeana. Nah, lagu itu semuanya dilakukan pada masa hayatnya. Wakaf ya wakaf itu dilaksanakan pada saat masih hidup. Munangna laun mun kumate, nah ini namanya wasiat. Laun mun kumate anta mau ini. Nah, misalnya tentuangna mau anaknya si dengan tua ini. Lagu sandarana mun wah mati. Laun mun kumate balene untuk ini. Bangkat nih untuk ini ya karena nah itu berarti wasiat jatuhnya kedatan dia ulang kena kubu wasiat karena segala sesuatu perpindahan yang eksekusinya setelah mati oleh pemberi hak itu disebut wasiat. Itulah yang namanya wasiat. Nah maka muna wasiat nanti akan ada ketentuan wasiat dena kanggo baik selepuk wasiatno munna duwe siara ya misalnya balik enggak atau si baru bangkatnya enggak puna wasiatan selepuna laun mun kumate ne nah itu yang boleh dieksekusi maksimal sepertelu lekan duwe si masyara waktu mati. Jadi tahu tengerek yang duwe ini si mati, mbe duwe si mati no, mbe duwe almarhum si mati, si masih hak ya. Nah, orang otangnya bayar dulu. Nah, ada sisa, misalnya karengan balik doang, bangket mah tuh kudu bayar otang. Nah maka wasiat baleno dek nesah kecuali hanya sepertiga dari nilai rumah itu. Ia menwasiat. Jadi dia kanggo pepagahan bawah wasiatan si amangku. Aku mau balene kan. Padahal waktu mati enggak berdoa wayahana misalnya. Maka itu harus tunduk oleh ketentuan wasiat. Jadi menek wasiat terbatas kebolehannya untuk berwasiat hanya maksimal tentuannya si nabinta le hadis nabinta tentuannya batasan maksimalnya adalah 1/3 dari harta yang berwasiat. Jadi ini kanggo lebih kecuali ahli waris seluruhnya mengizinkan kelebihan itu. Artinya neja siapa ya nyerahan au kalur ke kanji ya pesan dengan doa tenangkan selepu ahli warisnya wasiat sesuai wasiat amanah. Nah baru nesah lagu munara keberatan keluarga li wasiat ya ni wasiat bicara wasiat teman masuk para maka keberatannya diterima karena memang pewasiat artinya dengan si bewasiat hanya boleh mewasiatkan hartanya maksimal 1/3 lekan duwena siara. Jadi mun nilai duwena misalnya 300 juta ya berarti yang boleh dieksekusi sebagai wasiat hanya 100 juta. Yang 200 juta itu jadi warisan. Jadi warisan. Kedaka si sebut nino maka telengatusnya si dengan doa nilai di masih hidup. Tetap tidak bisa dilaksanakan keseluruhan wasiat. Nah, munara pesan ngena mun kumati. Jadi munara ngena ngendo ini berarti ini wasiat. Ya arana wasiat. Namun waktu na hidup na bagi-bagi aja manianta kita anak jadina atau saya melena
Nah maka itu sah dia sebagai hibah, bukan warisan. Yaran hibah karena tabagia wakuna hidup. Jadi mun dengan tua mun kita anak jarina kira-kira mundagan besual ruana jema mundah mati telah bagian tapi tidak hidup. Lagu dende kena laun mun ku mati pu anta sekeni karena mun tuah mati dia berhak le doenda. Begitu kita mati selesai doenda jadi kita ngepean lo beruk jamak hidup kena beruk jamak hidup. Jadi begitu dia dicabut nyawanya oleh malakul maut, seluruh harta benda itu langsung beralih ke pemilikan. Yang pun dia kanggo teparan hibah menengenongkat dengan doa laun mun ku mati menengenongkat pesena itu arana wasiat. Jadi harus diposisikan sebagai wasiat. Lain hukumna barang hibah. Mun hibah hak mutlak singepe terserah mun bemelena. Dena kanggo angna si hukum. Yaran hibah. Namun wasiat jadi ditekanggu semele-melen ke wasiat. Tabatasi di tesinabita. Apa batasannya? Sepertelu lekan dua si dina kanggo lebih. Kenapa dibatasi? Agar nara bagi si ahli waris. Agar nara teparaid. Nah, katanya agar nara teparaid. Nda nabuwe. Nah makanya dina kanggo lebih lekan sepertelu. Lagu menotang je betina rekadah. Aran je ino kewajibannya si nama si hidup. Kewajiban almarhum si masih hidup kan berotang kan si hidup. Perjanjiannya bayar tahun budi tun mati ya. Dewan datang tahun budi tun di luar mati, tetap itu harus dibayar karena perjanjiannya tahun budi. Dan kanggo ahli waris nembo arisan teh tenan kudu nyurotang almarhum balun seurusan lu di akhirat. Ya Allah kamayangan dena kanggo denaran warisan. Jadi duwe siara begitu orang mati munara otangna langsung untuk penyaur. Ini aturan nenek jadi tepen aturan nenek yang aturan. Jadi ketika Allah bicara ayat waris, maka salah satu ketentuan waris adalah pertama selesaikan semua hutang-hutangnya. Kedua wasiatnya, muna berdua wasiat kaitannya si dua ibadah. Nah kata lu baru biaya-biaya yang keperluan kematian itu. Muna berdua, ya yang mungkin narak jadi tara-araan atau ara ikhlas nyumbang anak derina si kebetulan araan, yaitu berarti masih harta almarhum. Nah ini hukum faraid dalam wasiat. Nah kemudian faraid wasiat ini ketentuan batasan-batasannya, seisi mau, seisi tidak mau, pira mau itu semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benaran faraid. Faraid itu artinya paridoh, wah ketentuan dan kanggo ubah-ubah ketentuan sehingga mun mau lekan warisan ino ya alhamdulillah, mun dia mau entah alhamdulillah karena dia teganggu protes nenek apa ketentuan no ko yeluan mau na itu je sekejian ya wang lah ketentuan sekenomu anta. Jadi denara takyat ya si ulama ketentuan itu semuanya ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punarani ilmu faraid. Jadi semacam ilmu pasti ya.
ditekanggu ngarang-ngarang nemu setengah, nemu seperempat, udah kumbina pun nemu setengah, arah le Quran sebutan, misalnya semama walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Para suami kalian, para suami mendapatkan setengah dari harta almarhumah istri kalian kalau dia, istri kalian itu tidak punya anak cucu. Jadi kemudian dia anak senina dah mbah ini na dia beda anak kami sana dia beda anak lekan sida una mereri juluan endah dia beda anak misalnya terus mati waktu na jadi senina dah mati senina dah berjulu kebetulan ada dua bandana maka harta benda istri itu setengah untuk semamakna setengah mundik na beda anak lagu munara anaknya urung mau setengah seperempat nah itu Quran nentuan baru nabi merari barang almarhumah nega ampun jujur sugih nih almarhumah nih tun mati ya langgarna si motor baru nuli akad nikah pernah mati ke nah, langsung harta almarhumah kan sugi ini manjira mau sida setengah nah, mau sida setengah lalu dede ternyata mereri untuk mau marisan dah nah memang rezeki ya rezeki dengan nah itulah rezeki nombok lekan desida Allah wasida mau nikah sekalipun di deman sempat ngunde-ngunde karena ule-ule rekan masjid misalnya akad nikah terus kecelakaan mati senina nah maka mau semama setengah atau sebaliknya ule dan semama mati aranja si barangnya mereri wadua lagu sugi ule-ule mati semama langsung nu senina mau seperempat munde na bede anak semua munde na bede anak atau popu nah, lagu menara anak-anak atau popuna seperbelu nah itulah ketentuan dari disida Allah ini ketentuan makanya kalau sudah bicara warisan denara arah dengan besuah seharusnya karena membedakan jauh masalah dah pasti ngenuang udah karena memang wah selepu sepakat ngenu ketentuan lekan Quran denara ijtihad ulama sih munamara anggun misalnya le rukun sembahyang ada masih perbedaan pendapat le rukun sembahyang misalnya rukun sembahyang tentang baca Fatihah ada perbedaan pendapat antara imam karena ada beberapa hal yang memang itu ijtihad hasil ijtihad pemahaman ulama lagu mun paraid yang dena berde perselisihan ada satu dua masalah lagu dena jarang lah terjadi nah itu maka mun da beketoan dende anang da kadang-kadang Mekah apa beketoan bertetap wa jawaban ngono semua mau setengah menemati senina dan denara anak atau sebaliknya senina mau seperempat menemati semua makna dina berdua anak numbembe anak dan juga atau si besemeton anak jarinya si besemeton nina mama nah si nina mau seperbagian si mama mau dua bagian bembe datang dah kadang-kadang anak Mesir pun berketuan tetap jawaban dari dena bau terpersengketaan karena ini tentuan dan salah satu hikmahnya kenapa harta waris itu ditentukan oleh Allah karena dena meleng kita itu si nenek bersual gara-gara duit bandar membeli duit dena yang alasan itu bersual
Jadi dengan bersual gara-gara duit benda kedekatna berhektar-hektar terpesualan denara lebih mahal dari persaudaraan, denara lebih mahal dari kekeluargaan. Makanya ya syarat-syarat terpesualan, apalagi sekedar syarat dua. Jadi yang terpesualan artinya kerugian yang kita peroleh muntah pesual itu lah dene pokoknya dene bau terbanding ngewa duit benda siara di dunia. Makanya ya terpatong-patong ya itu salah satu hikmahnya, karena jarang dengan bau patong si duit maka tentuannya sini ini anta mau anta dek mau wah selesai beong-beong kan desi dek mau pagah joku semetona misalnya semetona almarhum terus almarhum nu beli anak kedekade gempel barang semetonda mungkin gempel dah tetap dia mau warisan anaknya dia rumu si anak lagu anaknya kedekade ngenu siaran warisan Jawa mulai ketentuan ini anaknya mau anaknya mau lo dia doang kita dengan tuan jangan ya kedekat dengan nenek nembeng. Jadi dia karena ia pocu dia karena ia rumu ina amanah pokok namun najari anak wajib mau lekat amanah. Nah nanti dijelasin. Nah itu ketentuan faraid, jadi ya wajib tasami'na wa ata'na, karena itu sudah ketentuan Allah. Jadi mun keberatan berarti diterida di ketentuan ini, naudzubillah. Nah itu hikmahnya kenapa dinamakan faraid, karena ketentuannya telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Fal fardu nasibun muqaddarun syar'an limustahiqi. Yang pun taramin faraid karena semua bagian-bagian itu sudah ada ketentuannya secara syar'i dan termasuk seisi berhak nomor angkat si beru. Jadi semet anak jeri ina amakna jadi laut usul larana si beratas si bebawa no puruna ini aja wajib no mau. Jadi munara dengan mate masih ina amakna wajib nemau ina amakna. Munara dengan mate arah anak jerina wajib nemau anak jerina. Ini dek mau talawan pada sekecil. Lagu pasti mau. Mun si anak samping sama ton, anak sama ton apalagi. Pokoknya bersamping no, ya ini mau ini dek. Tergantung si arah di dalam keluarga ini. Nah kemudian orang yang bisa bagi waris itu harus kumpul telu hal. Pertama harus nara pewaris, kedua harus nara ahli waris, ketelu harus nara duit banda. Jadi munara salah satu di nara benda nara pewaris sara, ahli waris sara, lugu duit di nara. Monden ini apa terbagi? Salah nganggu-ngangguin. Atau duit ara, lugu si pewaris dara mati, selepu masih sehat apiat, yang di nara ran waris. Nah begitu juga kalau ada orang meninggal, di nara ahli waris dia nama keluarga, dia nama senina atau semama apa ranana nunggal nanti. Pokoknya dia nama sei kan. Nah ini aja duitnya kalau negara Islam dikembalikan kepada Baitul Mal. Lah lagu nengkakan di tali negara Islam, jadi ya bisa ke Basnas, ke Baitul Zakat, jelas yang itu nanti dikelola untuk kepentingan umat Islam. Nah ini dengan si dana bedue
ahli waris. Nah jadi harus kumpul salah telu si baru napona terjadi. Begitu juga syaratnya telu. Pertama harus dipastikan pewarisnya mati. Harusnya mati. Anak Malaysia pewaris ini. Wah puluhan tahun dari Malaysia. Masih hidup ke atau wah mati dari nawa. Nah, ini deman kanggo terbagi duit. Karena masih deman ada kepastian kematiannya. Tahun 45 nanang Malaysia, umurnya 40 tahun waktu nanang Malaysia. Nangka tahun 2022, alahnya dia bawah semati. Pas 100 lebih kan? Pas 100 lebih coba. Menang tahun 45 lalu. Tahun 45 nangkawa tahun 2022 ya 120-an ya kan secara umum denara itu umur sampai nah bisa dikeluarkan surat kematiannya ya buatin surat kematian di lembetona Papua lekua ke tole pengadilan dan kurang surat pengadilan pengadilan negeri keluarkan surat kematian. Nah, karena sugul surat kematiannya itu namanya mati secara hukum. Ya ran mati secara hukum. Jadi kematian itu ada dua, kematian si tentu kematian hakiki itu mati le julunta, jurupin tuju anak sekarteja. Nah, naja mati kita tahu tak. Nah, atau si mati secara hukum marak si baru contohnya. Atau meledak pesawat tuh wah pasti meledak pesawatnya teri pesawat. Nah singno modelnya dah kebiasaannya denara hidup kan kebiasaan penumpang dari hidup. Nah itu bisa dikeluarkan surat denara dari jenazahnya merangkul pesawat dirubin hilang Batavia kan hilang Lion dia masih ada sisa-sisa menderita. Nah itu model-model singeno itu harus ditunggu surat kematian dari pengadilan baru ampun sah dihukumi dia mati. Nah mati itu namanya mati secara hukum. Jadi harus jelas mati pewaris. Yang kedua jelas hidup ahli warisnya waktu mati dengan si warisannya. Nah berarti muna bedua anak lagu masih le dalam tiang di teman lahir terus mati yang mana kanak le dalam tiang di teman baru terbagi warisan untuk kanak dalam tiang harus tepas tiang julu lahiri hidup baru ampun mau nangkep paman-pamana berdoa mudah mati lahir karena ini kita ketemu karena mau hidup lahir dia mau kan paman semeton ayahan doa ayahnya karena sila dalam tiang udah lahir mati karena satu-satunya yang menghalangi dia mewarisan akan semeton itu doa ayah lalu ternyata syukur ngoek kenapa udah mati lagu jelas orang nangis berarti pasti hidup karena ini sehingga mau ya warisan karena ini kena langsung mati pamana orang mau pamana saya terus sehingga ngerti dua itu inana modal pertama sebagai istri kedua sebagai inan kanan si mati kamu nara inana senina betian kan mati semua anak masih dalam tiang. Nah maka senina nedang terkembang seperbelu karena ada anak di dalam tiang seperbelu julu senina sisana simpan untuk anak sigen lahir. Nah semeton-semetona ngerti deman ganggu baik nganti kanak no lahir kanak no
nangis Nina, mau semeton karena si lahir Nina, atau dia nak ayam mati lah mudah dan Nina kan agni. Iya tuh, nama pada berdoa mudah dan Nina karena mana Nina mau ya, jadi ya anaknya mau setengah, inana mau seperbelu, semetona mau sisa. Nah ketentuan ini le Quran dan hitam ya tersebut le Quran. Pira mau anak, pira mau semeton, mundai nara ngalangina, itu semuanya ada disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga maulah itu teketuaning waris je, karena dia perlu berdebat membiang anda berketuan setik jawaban. Munda mau munda ende, pira mau dah enda dah teruang. Karena kita status dah bareng almarhum, apa hubungan dah bareng almarhum? Semeton almarhum, anak almarhum, semama almarhumah, anak almarhumah, senina almarhum, karena kita hubungan. Muna jelas, wah jelas hubungannya istri, istri wah antara seki, antara dua, seperbelu, seperempat, seperbelu, seperempat, enggak mau senina, seperbelu, seperempat, seperbelu, seperempat. Dan ini dia mau, pasti nak mau senina. Semama setengah, seperempat, setengah, seperempat. Enggak noh, anak-anak ketek-ketek semama. Nah anak jeri nerima sisa, mendarat sei-sei berselapun ya. Nah itulah molahnya ilmu waris. Sehingga ya karena semuanya telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah, maka nah di dalam hadis disebutkan illallah azza wa jal qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Nabi kita bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perben anang seija melen desida Allah si bedehak dari keluarga siara. Nah ini tentang warisan faraid. Ala la wasiyata liwarisin. Nah di hadis ini juga ada ketentuan tentang wasiat. Munta bewasiat, dek tekanggo bewasiat anang ahli waris. Jadi munara wasiat almarhum anang anaknya. Lalu nunggu mati, nah ini ngetang nih, dek nesah wasiat ini yang kata. Lalu nunggu mati, bangkat ini untuk anakku si ini, anakku si ini, anakku si ini. Nah ini dek nesah wasiat, karena itu namanya wasiat kepada ahli waris. Karena anaknya dari pewaris, jadi dia kanggo mau wasiat ahli waris no. Si kanggo tewasiati dengan sindik jadi pewaris. Pepuna lekan anaknya sinina. Nah nun dia ahli waris, kanggo tewasiati ini. Berdua sida anak nina, anak ada sinina mereri terus berdua anak, kan berarti papunda. Nah papunda no dia nama warisan lekan sida. Jadi munda mele ngembenga wasiat kanggo yang nerima karena dia jadi ahli waris. Nah wallahu a'lam. Karena waisa jadi benar dulu minggu mudi dengan mi'raj, minggu setelahnya dua malam terusan setelah puasa tengerausin puasa karena warapat puasa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing kita, memberikan taufik hidayahnya hingga kita tetap di dalam ridhonya dan terus bisa meningkatkan iman takwa kita sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Wallahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.